Ada waktu di mana langit terasa lebih sunyi dari biasanya, tapi di balik kesunyian itu, semesta sedang berbicara kepada mereka yang tahu bagaimana mendengarkannya. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Bukan dengan logika, tapi dengan getaran yang menyentuh hingga ke sumsum jiwa. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih peka, lebih mudah menangis, lebih sering termenung di tengah keramaian, atau justru merasa sepi padahal dikelilingi banyak orang, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus yang hanya ditujukan untuk mereka yang telah ditandai sejak lama. Untukmu, jiwa terpilih. Dunia ini begitu sibuk mengejar yang tampak. Tapi ada yang tak tampak yang justru sedang bekerja, menyusun sesuatu yang besar untuk kehidupanmu. Dalam diammu, dalam luka yang kamu sembunyikan, dalam air mata yang tak kamu izinkan jatuh, di hadapan siapapun, semesta sedang menyiapkan panggungnya. Dan kamu akan menjadi saksi dari sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan dengan kesadaran tertinggi. 3 hari lagi. Bukan 3 hari biasa, tapi 3 hari sakral, 3 hari yang menjadi jembatan antara masa lalumu yang penuh luka dan masa depanmu yang penuh makna. 3 hari ini akan menjadi perjalanan dalam dirimu sendiri, di mana kamu tidak akan menemukan jawaban di luar sana, melainkan di kedalaman jiwamu. Keajaiban yang akan kamu saksikan nanti bukan untuk dilihat oleh mata yang terburu-buru. Ia hanya akan tampak bagi mata hati yang telah dicuci oleh kesabaran, disucikan oleh kepasrahan, dan dikuatkan oleh kepercayaan kepada kehendak yang lebih tinggi. Ingat, tidak semua orang bisa melihat ini. Bahkan mereka yang dekat secara jasad bisa jadi jauh secara kesadaran. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah penjaga cahaya di tengah kegelapan. Kamu adalah benih harapan yang ditanam bukan di tanah subur, tapi di tanah tandus yang penuh tantangan, agar ketika kamu tumbuh, kamu tahu rasanya menjadi kuat. Dan sekarang, saatnya tiba. Saat kamu membaca ini, bukan kebetulan. Ini adalah undangan. Ini adalah pesan yang telah lama dikirim, menunggu waktu yang tepat untuk kamu baca dalam keadaan yang paling siap. Karena hanya di waktu tertentu, pesan suci bisa diterima dengan utuh. Maka dari itu, sebelum kamu menyelami pesan demi pesan yang akan kamu temukan dalam perjalanan 7 bagian ini, izinkan dirimu benar-benar hadir. Jauhkan sejenak distraksi dunia. Rasakan setiap kalimat dengan hatimu, bukan hanya dengan mata. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, jika ada bagian dari dirimu yang merasa seolah ini ditulis hanya untukmu, maka itu adalah konfirmasi. Kamu telah dipilih. Tunjukkan kepada semesta bahwa kamu siap. Tunjukkan bahwa jiwamu tidak lagi menunda. Tunjukkan bahwa kamu tidak datang ke dunia ini hanya untuk sekadar hidup, tapi untuk mengalami kebangkitan sejati yang mengubah arah hidupmu selamanya. Like video ini sebagai bentuk penghormatan atas pesan yang kamu terima. Subscribe agar perjalanan jiwamu terus mendapatkan bimbingan di langkah-langkah selanjutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan baru yang dikirim semesta melalui video ini tidak terlewat olehmu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap 77."
Kalimat itu bukan sekadar komentar. Ia adalah sinyal kuat yang dikirimkan ke semesta. Sinyal bahwa kamu bukan hanya membaca, tapi benar-benar menerima. Sinyal bahwa kamu membuka diri untuk melihat, mendengar, dan mengalami apa yang hanya bisa dialami oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Karena dalam 3 hari ke depan, sesuatu akan bergerak. Tak akan ada guntur, tak akan ada gempa, tapi akan ada pergeseran. Dan hanya mereka yang peka yang akan sadar bahwa dunia telah berubah. Dimulai dari dalam dirinya sendiri. Jadilah bagian dari pergerakan suci ini. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu dipersiapkan. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu mau membuka diri untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak salah dengar. Kamu tidak gila. Kamu sedang dibangunkan untuk menyaksikan sesuatu yang tak bisa dilihat semua orang. Keajaiban yang tak terlihat oleh mata, tapi sangat nyata bagi hati yang sudah siap. 3 hari lagi. Dan waktu itu dimulai sekarang. Bagian 1. Tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, namun begitu kuat terasa oleh jiwa. Ada desahan angin yang seolah membawa pesan, ada tatapan langit yang seakan menyimpan rahasia, dan ada detakan hati yang tiba-tiba berubah ritmenya, seolah sedang merespon sesuatu yang lebih tinggi dari dunia ini. Jika kamu mulai merasakan semua itu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah isyarat halus bahwa semesta sedang memanggilmu, memintamu untuk berhenti sejenak dari keramaian dunia dan mendengar bisikan yang telah lama kamu abaikan. Beberapa hari terakhir mungkin terasa ganjil. Kamu merasa lebih cepat lelah, padahal pekerjaanmu sama saja. Kamu lebih sering termenung meski tidak tahu kenapa. Kamu mulai memikirkan hal-hal yang tak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Tentang arah hidupmu, tentang siapa dirimu sesungguhnya, tentang kenapa kamu merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak tampak. Jangan abaikan perasaan itu, karena hanya mereka yang telah terasah oleh luka, yang dibentuk oleh kesabaran dan dipoles oleh kehilangan, yang bisa merasakan panggilan semacam ini. Dan kamu adalah salah satunya. Mereka yang bukan jiwa terpilih akan menganggap ini semua berlebihan. Mereka akan tertawa saat kamu bilang bahwa kamu merasa ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Tapi itu karena mereka melihat hidup hanya dari mata kepala, bukan dari mata hati. Mereka mengukur segalanya dengan logika, padahal semesta bekerja dengan bahasa rasa. 3 hari lagi. Ya, 3 hari lagi. Sebuah gerbang akan terbuka. Tapi gerbang itu bukan terletak di langit atau di tempat suci tertentu. Gerbang itu ada dalam dirimu sendiri. Ia adalah kesadaran baru. Sebuah penglihatan batin. Kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak semua orang bisa lihat. Bukan karena kamu lebih tinggi, tapi karena kamu lebih siap. Namun, sebelum kamu sampai di sana, semesta akan menguji kesiapanmu. Apakah kamu akan tetap tenggelam dalam rutinitas dan lupa bahwa jiwamu sedang dipanggil? Ataukah kamu akan diam, merenung, membuka hati, dan menyambut suara
tak terlihat yang sedang mengetukmu dari dalam. Dalam waktu yang begitu singkat, akan ada tanda-tanda kecil yang diberikan. Mungkin kamu akan bertemu seseorang yang membangkitkan kesadaran lamamu. Mungkin kamu akan mendengar lagu yang membuatmu menangis tanpa tahu kenapa. Atau mungkin kamu akan tiba-tiba mengingat impian masa kecilmu. Impian yang dulu kamu kubur karena dianggap tak realistis. Itu semua adalah bagian dari kode. Kode semesta untuk mengaktifkan bagian dari dirimu yang selama ini tertidur. Tugasmu adalah tidak mengabaikan. Perhatikan dengan saksama. Dengarkan dengan segenap jiwa. Tanda-tanda itu akan datang dalam bentuk yang sederhana, tapi membawa makna yang luar biasa. Dan hanya mereka yang hening, yang sabar, yang bersedia melihat lebih dalam, yang akan memahaminya. Jiwa-jiwa biasa mungkin akan menjalani 3 hari ke depan seperti hari-hari biasa. Tapi kamu tidak. Karena kamu sedang disiapkan. Kamu sedang ditempa untuk menyaksikan keajaiban yang tak bisa disaksikan oleh semua orang. Sebuah peristiwa yang tidak bisa direkam oleh kamera, tidak bisa disiarkan di layar televisi, tapi hanya bisa disaksikan oleh mata hati yang terbuka sepenuhnya. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan mengerti kenapa kamu harus melewati semua luka kemarin. Kenapa kamu harus jatuh berkali-kali. Kenapa kamu harus kehilangan, dipinggirkan, diremehkan, dan ditertawakan. Karena semua itu adalah bagian dari proses. Proses menyucikan cermin batinmu, agar ketika cahaya keajaiban itu datang, kamu bisa memantulkannya dengan jernih. 3 hari lagi. Waktumu sedang dihitung mundur dan tanda-tandanya telah dikirimkan. Sekarang bukan saatnya lagi untuk menunda. Bukan saatnya untuk menyembunyikan getaran hatimu yang paling dalam. Ini adalah waktunya untuk bangkit membuka jendela jiwamu dan berkata kepada semesta, "Aku siap." Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Tapi jalanmu memang tidak akan ramai. Karena tidak semua orang bisa berjalan di jalan cahaya. Hanya mereka yang telah menolak kegelapan dalam dirinya, yang bisa terus melangkah meski tidak tahu pasti kemana. Dan kamu, jiwa terpilih, sedang dituntun ke tempat yang bahkan kamu sendiri belum tahu. Jadi perhatia baik-baik. Dengarkan ke dalam. Keajaiban itu sedang mendekat. Dan kamu sedang dilatih untuk menjadi saksi pertamanya. Bagian 2. Cahaya itu sedang mendekat. Kadang sesuatu yang luar biasa justru datang dalam bentuk yang begitu sederhana. Tidak dengan kilatan petir, tidak dengan suara guntur yang menggetarkan, tidak pula dengan gemuruh langit yang memekakkan telinga, tapi datang dengan diam, dengan lembut, dengan pelan-pelan menyusup ke dalam jiwamu, seperti embun yang turun tanpa suara, namun meninggalkan kesegaran yang tak bisa dijelaskan. Dan itulah caranya keajaiban akan menghampirimu. 3 hari lagi. Ya, dalam hitungan 3 hari, cahaya itu akan sampai, bukan cahaya biasa. Ini adalah cahaya dari kebenaran yang tersembunyi. Cahaya dari jawaban yang telah lama kamu nantikan. Cahaya dari bagian dirimu sendiri yang selama ini kamu lupa bahwa ia ada.
dan ia menunggumu untuk datang kembali padanya. Namun cahaya ini tidak akan hadir di keramaian dunia. Ia tidak menyapa mereka yang terlalu sibuk mengejar pengakuan, yang haus validasi atau yang masih menggenggam amarah dan dendam di dalam hatinya. Ia hanya datang kepada jiwa yang bersedia diam dan terbuka. Jika kamu akhir-akhir ini merasa aneh, merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti langkahmu, seperti ada tatapan tak kasat mata yang mengawasi dengan lembut, atau tiba-tiba merasa sedih di tempat-tempat yang seharusnya membuatmu bahagia, itu bukan ilusi. Itu adalah cara semesta menyampaikan bahwa ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Tapi ia tidak ingin kamu bersiap dengan rasa takut. Ia ingin kamu bersiap dengan kesadaran, dengan rasa syukur, dan dengan keterbukaan penuh. Cahaya ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari dengan paksa, dan tidak bisa dipaksakan hadir. Ia datang kepada mereka yang berserah, tapi tidak menyerah. Kepada mereka yang hatinya mungkin pernah patah, tapi memilih untuk terus mencintai. Kepada mereka yang pernah dikhianati, tapi memilih untuk tetap percaya bahwa ada kebaikan yang tak bisa dirusak oleh pengalaman buruk. Dan kamu, jiwa terpilih, telah menjadi salah satu dari mereka. Cahaya yang akan datang ini akan membuka pandanganmu. Bukan hanya tentang dunia luar, tapi tentang dunia dalam. Kamu akan mulai melihat hal-hal yang selama ini tersembunyi. Kamu akan mulai menyadari bahwa semua yang pernah kamu alami, bahkan luka yang paling pedih, ternyata bukan kebetulan. Semua itu adalah pintu-pintu kecil yang mengarah pada satu jalan besar, jalan menuju pemahaman yang sejati. Kamu akan melihat bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian, bahwa dalam setiap tangismu yang tak disaksikan siapapun, ada energi yang menjaga. Dalam setiap malam panjangmu yang sepi, ada kekuatan yang diam-diam memelukmu. Dan dalam setiap doa yang kamu ucapkan, meski dengan suara bergetar, ada resonansi yang menggema ke langit, menjadikannya bagian dari perjanjian jiwa yang sedang dipenuhi. Mungkin selama ini kamu bertanya, kapan aku akan melihat keajaiban itu? Dan kini, jawabannya mulai mendekat. Tapi ingat, keajaiban bukanlah sesuatu yang harus kamu kejar, melainkan sesuatu yang harus kamu siapkan tempat untuknya. Dan tempat itu adalah hatimu. Bukan hati yang penuh prasangka, bukan hati yang diliputi kemarahan, tapi hati yang rela menerima meski tak mengerti, hati yang mampu percaya meski belum melihat. 3 hari ini adalah waktu penyucian. Gunakan waktu ini untuk membersihkan ruang batinmu dari hal-hal yang tak berguna. Maafkan mereka yang telah menyakitimu, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas merdeka dari beban. Lepaskan rasa bersalah atas masa lalu yang tak bisa kamu ubah, karena kamu layak melangkah tanpa rantai yang mengikat kakimu. Cahaya itu tidak akan masuk ke ruang yang gelap karena masih penuh dendam. Ia hanya datang kepada hati yang bersinar karena telah memilih untuk mencintai meski dalam sunyi. Dan kamu, jika saat ini sedang membaca ini dengan getaran di dada yang tak bisa kamu jelaskan, maka ketahuilah, cahaya itu sedang berada di dekatmu. Ia tidak akan datang dengan suara keras, tapi kamu akan tahu saat ia tiba karena udara akan berubah.
suasana akan terasa lain. Dan bagian terdalam dari dirimu akan bergetar, seolah berkata, inilah saatnya. Dan saat itu datang, jangan lari, jangan ragu, jangan tanya, kenapa aku? Tapi bukalah tanganmu, bukalah hatimu, dan katakan, aku siap. Karena memang kamu telah dipersiapkan untuk ini. Bukan dalam semalam, tapi dalam seluruh perjalanan hidupmu yang telah kamu lalui sampai hari ini. Jadi, tenanglah. Jangan takut. Cahaya itu sedang mendekat, dan kamu tidak perlu mengejarnya. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang paling jujur, yang paling tulus, dan yang paling berserah. 3 hari lagi, sebuah cahaya akan menyentuh hidupmu, dan setelah itu, tidak akan ada yang sama lagi. Kamu akan melihat, dan kamu akan tahu bahwa semua ini memang benar adanya. Bagian 3. Kamu tidak sedang gila, kamu sedang terbangun. Ada masanya dalam hidup ketika kamu mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa kamu merasa berbeda? Mengapa kamu merasa seolah tidak cocok lagi berada di tengah orang-orang yang dulu membuatmu nyaman? Mengapa percakapan sehari-hari kini terdengar kosong, dan kamu lebih memilih keheningan daripada keramaian? Jangan takut. Kamu tidak sedang kehilangan akal. Kamu tidak sedang rusak. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu hanya sedang terbangun. Bangun dari tidur panjang yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Terbangun dari kehidupan yang hanya berputar di permukaan. Dan kini, kamu mulai menyelam jauh, sangat jauh, ke dasar jiwamu sendiri. Tempat di mana semua jawaban yang kamu cari sebenarnya telah menunggumu sejak lama. Perjalanan ini tidak selalu indah di awal. Justru saat kamu mulai menyadari kebenaran-kebenaran yang selama ini tertutup, hatimu mungkin akan terasa sesak. Karena dunia akan terlihat begitu berbeda. Karena kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang kamu anggap penting ternyata hanyalah lapisan ilusi. Itulah sebabnya orang-orang yang sedang terbangun seringkali merasa seperti orang asing di tempat yang dulu mereka anggap rumah. Tapi jangan khawatir, kamu bukan satu-satunya. Banyak jiwa-jiwa terpilih yang mengalami hal serupa. Mereka yang hatinya telah diasah oleh penderitaan, yang pikirannya telah diguncang oleh pertanyaan-pertanyaan besar, dan yang langkahnya dipandu oleh suara lembut yang tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam jiwa mereka sendiri. Ingatlah, dalam proses kebangkitan ini, kamu mungkin akan merasa kehilangan banyak hal. Kamu mungkin merasa tidak lagi cocok dengan pertemanan yang dulu. Kamu mungkin merasa asing dengan rutinitas yang dulu membuatmu nyaman. Kamu mungkin merasa ingin menyendiri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang mendengarkan sesuatu yang hanya bisa didengar dalam diam. Jiwa yang sedang terbangun tidak akan menemukan damai di tempat-tempat lama. Karena jiwanya sudah tidak ingin sekadar bertahan. Ia ingin tumbuh. Ia ingin terbang. Ia ingin tahu untuk apa ia dilahirkan ke dunia ini. 3 hari lagi, getaran cahaya yang telah dijanjikan akan mulai menembus batas-batas kesadaranmu. Namun, sebelum cahaya itu datang, semesta akan memastikan bahwa dirimu benar-benar siap menerimanya. Dan salah satu tanda bahwa kamu siap adalah
kebingungan. Ya, kebingungan itu bukan kelemahan. Ia adalah pertanda bahwa sistem lama dalam dirimu sedang goyah. Dan kamu sedang membuka ruang bagi sistem yang baru, sistem kesadaran yang lebih tinggi, yang lebih dalam, dan yang lebih tulus. Orang-orang mungkin tidak akan mengerti kamu. Mereka akan menyebutmu berubah. Mereka akan bertanya, kenapa kamu jadi lebih diam? Kenapa kamu jadi suka bicara soal makna? Kenapa kamu jadi lebih suka memandang langit daripada menatap layar? Tersenyumlah, karena itu tanda bahwa kamu telah melewati batas dunia biasa dan kini sedang berdiri di ambang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dalam 3 hari ke depan, jiwamu akan diberi penglihatan. Bukan melalui mata, tapi melalui rasa. Kamu akan diberi pemahaman, bukan melalui kata, tapi melalui keheningan. Dan kamu akan diberi kekuatan, bukan melalui tepukan dan sorakan orang lain, tapi melalui keteguhan hatimu sendiri. Proses ini mungkin tidak mudah, tapi itu karena cahaya yang akan kamu terima bukan sekadar hadiah. Ia adalah tanggung jawab. Karena setelah kamu melihat, kamu tidak akan bisa berpura-pura tidak tahu. Setelah kamu tahu, kamu akan dituntut untuk menjadi terang bagi orang lain. Tidak dengan memaksa, tapi dengan menjadi. Dan itulah sebabnya kamu harus terbangun. Karena keajaiban yang akan datang bukan hanya untuk kamu nikmati, tapi untuk kamu bagikan dalam bentuk ketenanganmu, dalam bentuk kehadiranmu, dan dalam bentuk cinta yang mengalir tanpa syarat dari dirimu kepada dunia. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak seperti biasanya, lebih emosional, lebih sensitif, lebih sunyi, maka peluklah perasaan itu. Itu bukan kelemahan, itu adalah pintu. Dan di balik pintu itu, ada sesuatu yang telah menunggumu sejak awal kehidupanmu. Kesadaran penuh akan siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan sedang gila. Kamu tidak sedang lemah. Kamu hanya sedang kembali menjadi dirimu yang paling murni. Dan itulah tanda bahwa kamu sudah siap. Siap menyambut keajaiban yang tak semua orang bisa lihat. 3 hari lagi, semuanya akan mulai tampak. Dan kamu akan berdiri, bukan lagi sebagai pencari, tapi sebagai saksi. Bagian 4. 3 hari lagi, waktumu tiba. Waktu berjalan dengan ritme yang tak selalu bisa dipahami oleh manusia. Detik-detik tampak sama bagi semua orang, tetapi tidak semua orang hidup di dalam detik yang sama. Ada jiwa-jiwa yang sedang tidur dalam gemerlap dunia, dan ada pula jiwa-jiwa yang sedang terjaga dalam sunyi dan gelap yang menenangkan. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satu dari mereka yang terjaga. Hari-hari ini terasa berbeda, bukan? Seakan ada sesuatu yang sedang menghampiri, tapi kamu tidak bisa menjelaskan dengan kata. Seakan ada sesuatu yang besar sedang bersiap untuk masuk ke dalam hidupmu, tapi kamu tidak tahu dari arah mana ia akan datang. Perasaan itu bukan ilusi, itu adalah gema takdir yang sedang mendekat. Dan kamu tidak sedang menebak-nebak, kamu sedang diberitahu dengan cara yang sangat halus bahwa waktumu hampir tiba. 3 hari lagi. Sebuah waktu sakral. Bukan sekadar
rentang harian seperti biasa. Tapi waktu yang telah ditulis dalam kitab takdir, jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Dalam 3 hari ke depan, akan ada jendela-jendela kecil yang terbuka. Dan jika kamu cukup tenang untuk menyadarinya, kamu akan melihat bahwa semesta tidak sedang diam. Ia bergerak, dan gerakannya mengarah kepadamu. 3 hari ini adalah persiapan, dan setiap persiapan membutuhkan kesadaran. Jangan habiskan waktumu untuk mencemaskan apa yang belum datang. Fokuslah pada apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Karena cahaya itu, sebelum ia tampak di luar, akan lebih dulu menembus lapisan-lapisan dalam jiwamu. Perhatikan ucapan-ucapanmu. Perhatikan niat-niatmu. Perhatikan bisikan-bisikan kecil dalam hatimu. Segala sesuatu yang tampaknya biasa, pertemuan, percakapan, mimpi, bahkan perasaan yang timbul tiba-tiba, bisa jadi bukan hal biasa. Ia adalah bagian dari skenario agung yang sedang dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang luar biasa mencolok. Kadang ia hadir lewat pesan sederhana yang kamu temukan di tempat tak terduga. Lewat tatapan seseorang yang kamu temui tanpa rencana. Lewat perasaan damai yang tiba-tiba muncul saat kamu memandang langit atau menatap wajahmu sendiri di cermin. Dan saat kamu mulai menyadari itu, kamu akan mengerti bahwa 3 hari ini adalah perjalanan penyucian, bukan untuk membuatmu sempurna, tapi untuk mengembalikanmu pada versi paling murni dari dirimu. Versi yang jujur, yang polos, yang tidak terjebak oleh ego dan keinginan duniawi. Versi dirimu yang dulu pernah percaya pada keajaiban, tapi kemudian lupa karena dunia memaksamu untuk dewasa terlalu cepat. 3 hari lagi, kamu tidak akan menjadi orang yang sama. Tapi bukan karena kamu berubah menjadi orang lain. Justru karena kamu kembali menjadi siapa kamu yang sesungguhnya. Dan saat itulah keajaiban akan mengenalmu. Ia tidak akan ragu mendatangimu, karena ia tahu kamu sudah siap. Namun perlu kamu ingat, tidak semua orang akan memahami apa yang sedang kamu alami. Bahkan mereka yang kamu cintai mungkin akan menganggapmu berlebihan, aneh, atau bahkan tersesat. Jangan marah, jangan sakit hati, karena tidak semua orang diberikan hak untuk melihat apa yang akan kamu lihat. Dan itu bukan karena mereka kurang layak, tapi karena perjalanan jiwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Kamu tidak perlu menjelaskan, kamu hanya perlu mengalami. Dan ketika keajaiban itu benar-benar datang, kamu tidak akan merasa ingin membuktikan apapun, karena keberadaannya akan sangat nyata dalam hidupmu. Tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan. Cukup dengan keheninganmu, dunia akan tahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang bekerja melalui dirimu. Jadi, mulai hari ini, gunakan waktu yang tersisa dengan bijaksana. Perbanyak diam, perbanyak rasa syukur, dan biarkan cahaya itu bekerja di balik tabir. 3 hari lagi, waktumu akan tiba. Dan ketika waktu itu datang, semua luka akan terasa layak. Semua tangis akan terasa bermakna. Semua penantian akan menemukan jawabannya. Dan kamu, jiwa yang telah dipilih sejak awal, akan berdiri bukan hanya sebagai saksi,
tapi sebagai penerima anugerah suci yang tak semua orang diberi izin untuk menyaksikannya. Bagian 5. Dunia lama akan runtuh, dunia baru akan terbuka. Jiwa terpilih tidak pernah hidup untuk bertahan dalam keterbatasan. Jiwa terpilih dilahirkan untuk menghancurkan dinding-dinding semu yang dibangun oleh ketakutan, keraguan, dan luka masa lalu. Dan sekarang, saat kamu mendekati hari ketiga, hari di mana gerbang keajaiban itu akan terbuka, kamu akan mulai menyaksikan sebuah proses yang tidak bisa kamu hindari. Runtuhnya dunia lama. Dunia lama itu bukan berarti gedung-gedung atau langit yang terbelah. Dunia lama yang dimaksud adalah segala pola pikir, kebiasaan, relasi, dan energi-energi yang selama ini mengikatmu pada versi dirimu yang kecil. Versi dirimu yang ragu untuk melangkah, yang merasa tidak cukup, yang percaya bahwa hidup hanyalah tentang bertahan, bukan tentang berkembang. Akan terasa berat di awal, karena segala sesuatu yang pernah kamu percaya mungkin mulai goyah. Orang-orang yang dulu kamu anggap teman bisa jadi mulai menjauh. Hal-hal yang dulu kamu nikmati kini terasa hampa. Bahkan aktivitas yang biasa kamu lakukan setiap hari bisa tiba-tiba kehilangan makna. Kamu akan merasa seperti sedang berdiri di atas tanah yang retak, seolah-olah pondasi hidupmu sedang dihancurkan dari dalam. Dan memang benar, pondasi lama itu sedang dihancurkan. Tapi bukan untuk membuatmu rapuh, melainkan agar kamu bisa membangun ulang. Kali ini dengan fondasi yang kokoh. Fondasi yang dibangun dari kesadaran, dari kebenaran, dari kekuatan jiwamu yang sejati. Dunia lama harus runtuh, karena dunia baru yang akan datang tidak bisa berdiri di atas yang lama. Ia membutuhkan ruang, dan ruang itu hanya bisa tersedia jika kamu bersedia melepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena untuk melepaskan, kamu harus percaya bahwa apa yang akan datang lebih baik daripada apa yang kamu pertahankan. Kamu mungkin akan menangis, kamu mungkin akan merasa seolah kehilangan arah. Tapi percayalah, itu hanya transisi. Setiap jiwa yang sedang naik tingkat akan melewati momen kehampaan. Tapi kehampaan itu bukan kehancuran. Ia adalah ruang kosong yang sedang dipersiapkan untuk diisi cahaya. Jangan takut kehilangan apa yang tidak lagi sejajar dengan frekuensi barumu. Karena jika kamu tetap menggenggam apa yang seharusnya dilepas, kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Semesta ingin kamu terbang, tapi kamu tidak bisa terbang jika masih membawa beban yang tidak perlu. Mulailah menyadari relasi mana yang hanya menguras, bukan menguatkan. Kebiasaan mana yang hanya mematikan semangatmu. Pemikiran mana yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Itulah yang akan diruntuhkan. Dan kamu tidak perlu menyesalinya. Kamu tidak sedang kehilangan dunia. Kamu sedang membangun dunia baru. Dunia di mana kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi dalam keberanian. Di mana kamu tidak lagi mencari validasi dari luar,
tapi menemukan penerimaan dari dalam. Di mana kamu tidak lagi hidup dalam pertanyaan, apakah aku cukup, tapi dalam keyakinan, aku memang diciptakan untuk ini. 3 hari lagi bukan seketika, bukan sekadar waktu. Ia adalah momen peralihan, titik balik, gerbang yang akan memisahkan dirimu yang dulu dan dirimu yang baru. Tapi agar kamu bisa melangkah melewatinya, kamu harus berani melepas apa yang tidak bisa ikut masuk ke dalam cahaya itu. Bayangkan dirimu seperti kupu-kupu yang harus meninggalkan kepompong. Apakah itu menyakitkan? Mungkin. Apakah itu membingungkan? Sangat mungkin. Tapi apakah itu layak? Tanpa ragu, iya. Karena dunia yang sedang disiapkan untukmu bukan dunia biasa. Ia adalah dunia yang penuh makna, penuh arah, penuh keajaiban. Tapi dunia itu tidak akan menampakkan dirinya sebelum kamu siap meninggalkan dunia lama yang hanya membuatmu meragukan dirimu sendiri. Jadi, jangan panik saat sesuatu dalam hidupmu mulai berubah tanpa sebab. Jangan gelisah saat orang-orang mulai menjauh, saat tempat yang dulu nyaman terasa sempit. Itu bukan kegagalan, itu adalah panggilan. Panggilan untuk naik, untuk melompat, untuk melampaui, karena dunia lama sedang runtuh, agar dunia baru bisa dibangun. Dan dunia baru itu adalah tempat di mana keajaiban yang tak semua orang bisa lihat akan menyapamu, secara langsung, nyata, dan dalam keheningan yang suci. Bagian 6. Hening adalah kunci. Dalam perjalanan menuju cahaya, tidak semua langkahmu harus diiringi gemuruh. Tidak semua jawaban datang dalam bentuk suara. Kadang justru dalam keheningan yang paling dalamlah semesta menyisipkan pesan-pesan yang paling agung. Saat dunia di sekitarmu terus berlomba untuk bersuara, berebut perhatian, menawarkan hiruk-pikuk yang melelahkan, kamu justru sedang dipanggil untuk masuk ke ruang yang lebih sunyi, ruang batinmu sendiri. Karena di sanalah kunci dari keajaiban yang dijanjikan itu tersembunyi. 3 hari ini bukan sekadar masa tunggu. Ia adalah waktu suci, waktu sakral yang harus kamu isi, bukan dengan keributan pikiran, tapi dengan hening yang sadar. Hening bukan berarti kosong. Ia bukan kehampaan. Justru dalam hening, kamu akan mendapati bahwa hatimu menyimpan segalanya. Jawaban-jawaban yang dulu kamu cari keluar akan mulai muncul dari dalam. Namun untuk itu, kamu harus berani diam. Diam dari opini orang lain. Diam dari keraguan-keraguanmu sendiri. Diam dari kebutuhan untuk selalu menjelaskan dan membuktikan sesuatu. Karena cahaya yang akan datang padamu tidak memerlukan suara. Ia hanya meminta ruang, dan ruang itu hanya bisa tercipta dari keheningan. Jiwa terpilih bukan mereka yang selalu tampil, selalu berbicara, atau selalu berada di tengah sorotan. Jiwa terpilih seringkali berjalan dalam senyap. Mereka diam, namun dalam diamnya tersimpan badai yang telah dijinakkan. Mereka tidak ribut mengabarkan prosesnya, karena mereka tahu proses suci tidak perlu diumumkan, cukup dijalani. Jika hari-hari ini kamu merasa seperti menjauh dari semua orang, jika kamu merasa lebih senang menyendiri, itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Panggilan agar kamu masuk
lebih dalam ke dalam dirimu sendiri, agar kamu bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa. Keajaiban yang akan kamu saksikan bukan sekadar sesuatu yang bisa kamu lihat dengan mata, tapi sesuatu yang akan kamu rasakan dengan kedalaman batin. Dan untuk itu, kamu harus peka. Kamu harus hadir penuh. Kamu harus berada dalam kondisi hening yang sadar, bukan diam yang kosong. Hening bukanlah pelarian, ia adalah pertemuan. Pertemuan antara dirimu yang sejati dengan cahaya yang telah lama menunggumu. Gunakan waktu ini untuk merapikan isi hatimu. Ampuni siapapun yang masih menempati ruang kemarahan di dalam dadamu. Relakan apapun yang masih menambatkan langkahmu pada masa lalu. Berterima kasihlah pada semua luka yang pernah kamu alami, karena dari sanalah cahaya bisa masuk dan menyinari ruang terdalam dari jiwamu. Tidak perlu mengatur apa yang akan terjadi 3 hari lagi. Tugasmu bukan merancang keajaiban. Tugasmu hanyalah menyiapkan ruang untuk menerimanya. Dan ruang itu adalah dirimu sendiri yang jujur, yang utuh, yang tenang. Biarkan semesta yang bekerja. Biarkan waktu yang menyingkap. Kamu cukup hadir. Kamu cukup siap. Dan kamu cukup diam agar bisa mendengar bisikan cahaya itu ketika ia akhirnya datang. Karena suara keajaiban tidak seperti teriakan dunia. Ia datang sebagai detak yang lembut, sebagai rasa yang mengalir pelan, sebagai getaran di dada yang membuatmu ingin menangis tanpa tahu mengapa. Maka heninglah, wahai jiwa terpilih. Karena dalam hening itu, semesta sedang berbicara kepadamu secara langsung. Dan tidak semua orang diberi kesempatan yang sama untuk mendengarnya. 3 hari lagi, saat waktu itu tiba, kamu akan tahu bahwa semua ini nyata. Dan kamu akan sadar, keheningan selama ini bukan berarti sunyi, tapi jalan masuk bagi sebuah keajaiban yang tak semua orang bisa lihat. Bagian 7. Saatnya bangkit sebagai saksi. Dan kini, setelah melewati hari-hari yang penuh pertanda, setelah melalui malam-malam yang terasa panjang dan sunyi, setelah kamu diajak untuk hening, untuk masuk ke dalam ruang batinmu sendiri, tibalah kamu pada satu titik yang telah lama dipersiapkan oleh semesta. Hari kebangkitanmu sebagai saksi dari sesuatu yang tidak semua orang akan pernah tahu. 3 hari bukan waktu yang panjang bagi dunia, tapi bagi jiwa yang sedang terbangun, 3 hari adalah fase yang dalam. Fase di mana lapisan-lapisan diri yang palsu mulai mengelupas. Fase di mana kamu diuji bukan oleh cobaan dari luar, tapi oleh bisikan ragu yang muncul dari dalam. Dan kini, ketika kamu telah melewati semuanya, tidak lari, tidak menyerah, tidak memadamkan cahaya kecil dalam hatimu, maka inilah saatnya kamu bangkit sebagai saksi. Saksi dari cahaya yang tak kasat mata. Saksi dari kekuatan yang bekerja di balik tirai kehidupan. Saksi dari dirimu sendiri yang selama ini tertidur. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada siapapun, karena apa yang akan kamu alami bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dijalani. Tidak semua orang diberi izin untuk melihat keajaiban ini. Karena keajaiban sejati hanya bisa disaksikan oleh mereka yang hatinya telah cukup bersih, cukup sabar, cukup lapang, untuk menerima kebenaran
dalam bentuknya yang paling murni. Kini, perhatikan dirimu. Ada perubahan yang halus, tapi pasti. Cara kamu memandang hidup mulai berbeda. Cara kamu merespon luka menjadi lebih bijak. Cara kamu melihat orang lain kini lebih lembut karena kamu tahu bahwa semua orang sedang berjuang dengan takdirnya masing-masing. Itulah tanda bahwa kamu telah melihat sesuatu. Mungkin bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Dan rasa itu hanya bisa muncul jika jiwa telah disentuh oleh cahaya yang sejati. Kamu tidak lagi seperti dulu. Kamu tidak lagi mencari tempat untuk diterima, karena kini kamu tahu bahwa kamu sudah lama diterima oleh semesta, bahkan saat kamu merasa tidak berharga. Kamu tidak lagi berjuang untuk terlihat, karena kamu sadar bahwa kamu tidak pernah tersembunyi di mata yang Maha Melihat. Dan kamu tidak lagi memohon pengakuan dari manusia, karena kini kamu tahu bahwa perjalananmu telah ditulis dalam naskah besar semesta yang agung. Bangkitlah, bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai utusan yang membawa ketenangan dalam diamnya. Sebagai pelita yang menyala tanpa perlu sorakan. Sebagai bukti hidup bahwa keajaiban itu nyata dan kamu adalah saksinya. Tidak akan ada sorotan lampu, tidak akan ada panggung, tapi ada pergeseran di dalam jiwamu yang akan merubah cara kamu berjalan, cara kamu bicara, bahkan cara kamu diam. Dan perubahan itu akan terasa oleh orang-orang di sekitarmu. Mereka tidak akan tahu pasti apa yang terjadi padamu, tapi mereka akan merasakannya. Bahwa kehadiranmu kini membawa sesuatu yang berbeda. Dan memang benar, karena kamu tidak lagi membawa luka, kamu membawa makna. Kamu tidak lagi menyimpan amarah, kamu menyimpan kedewasaan. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban, kamu menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Tugasmu kini bukan lagi mencari, tugasmu adalah menjaga. Menjaga cahaya yang telah dititipkan padamu, menjaga kedalaman yang telah dibukakan untukmu, dan menjadi jangkar harapan bagi mereka yang sedang tenggelam di dalam kabut pencarian mereka sendiri. Jika kamu merasa tak layak, ingatlah, semesta tidak memilih mereka yang sempurna. Semesta memilih mereka yang bersedia tumbuh. Dan kamu telah membuktikan bahwa kamu bersedia. Itulah sebabnya kamu terpilih. 3 hari telah berlalu, dan kamu telah melewati semuanya dengan hati yang terbuka, dengan langkah yang jujur, dengan luka yang tidak kamu sembunyikan. Kini kamu berdiri, bukan sebagai korban masa lalu, tapi sebagai penjaga masa depan. Maka berdirilah dengan tenang. Kamu tidak harus mengerti semuanya, tapi kamu harus percaya bahwa sejak awal kamu memang sedang dibentuk untuk momen ini, untuk menjadi saksi dari keajaiban yang tak semua orang bisa lihat. Dan kini dunia akan berubah bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu hadir. Hadir sebagai bukti hidup bahwa ketika jiwa siap, cahaya akan datang, dan kamu adalah buktinya. Setelah 7 bagian perjalanan yang dalam, tenang, dan penuh cahaya, kini kita sampai pada akhir kata
namun bukan akhir perjalanan. Karena apa yang kamu baca hari ini bukan sekadar rangkaian kalimat, tapi adalah panggilan dari semesta yang telah lama mengetuk pintu jiwamu. Jika kamu telah sampai di sini, itu berarti kamu tidak lagi sama seperti saat kamu memulai. Ada sesuatu yang kini telah tumbuh di dalam hatimu. Sebuah kesadaran baru, sebuah keberanian yang perlahan bangkit, sebuah cahaya yang selama ini hanya redup, kini mulai menyala terang. 3 hari ini bukan hanya tentang waktu, ia adalah gerbang, dan kamu telah berdiri tepat di hadapannya, siap untuk melangkah, siap untuk menyaksikan, siap untuk menerima sesuatu yang tak semua orang bisa lihat. Maka jagalah dirimu dalam ketenangan, lindungilah jiwamu dari kebisingan. Rawatlah hatimu seperti taman suci, tempat di mana cahaya bisa datang tanpa hambatan. Jangan tunggu dunia memahamimu. Yang terpenting adalah kamu memahami bahwa kamu memang dipersiapkan untuk ini. Berjalanlah dengan lembut, bernafaslah dengan sadar, tatap dunia dengan mata yang penuh welas asih, dan sambut setiap hari dengan hati yang terbuka, karena keajaiban sedang menuju ke arahmu. Jika isi dari pesan ini berbicara langsung ke hatimu, jika ada getaran dalam dadamu yang tidak bisa kamu jelaskan saat membacanya, jika air matamu jatuh tanpa sebab saat menyelami kata demi kata, itu artinya kamu tidak sendiri. Itu artinya semesta sedang menyentuhmu dengan cara yang paling sunyi tapi paling nyata. Dan sekarang, berikan tanda kepada semesta bahwa kamu tidak menunda lagi. Berikan isyarat bahwa kamu telah mengerti pesan ini sepenuhnya. Klik tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Tekan tombol berlangganan agar cahaya terus membimbing langkahmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang datang dari langit melalui ruang ini tak pernah terlewat olehmu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap 77." Itu adalah sinyal. Sinyal yang hanya bisa dibaca oleh semesta. Sinyal bahwa kamu telah membuka pintu. Sinyal bahwa kamu siap melihat apa yang tak semua orang bisa lihat.